kita segera akan baca dan renungkan firman Tuhan pada malam hari ini, yang tentunya saya percaya firman Tuhan itu selalu baru setiap hari. Oke Bapak Ibu, coba kita buka di dalam Markus pasal 4. Dan saya meminta nanti Ibu Francisca Bandung akan membacakan firman Tuhan ini ya, Ibu Ketua kita ya. Markus pasal 4 ayat 3 sampai 14. Markus pasal 4 ayat yang ketiga sampai 14. Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan katanya, siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang luar, segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Supaya sekalipun melihat, mereka tidak menanggap. Sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Lalu ia berkata kepada mereka, tidaklah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Terima kasih Bu Francisca sudah membantu saya membaca firman Tuhan. Oke Bapak Ibu, tema kita hari ini adalah reaksi kita menentukan siapa kita ke depan. Kalau kita perhatikan ayat-ayat ini, tentunya kita akan melihat ada 4 kapleng ya, yang kita akan pelajari di sini. Ada tanah-tanah yang sebenarnya memberikan pelajaran penting buat kita. Ya, kalau kita salah bereaksi, maka kita tidak akan menikmati rancangan Tuhan yang maksimal bagi kita semuanya. Dan di dalam Markus pasal 4 ayat 3 sampai 14 ini benar-benar kita juga dibawa Tuhan untuk memahami sebenarnya tanah kita ini seperti apa, ya. Kalau kita lihat ada dikatakan 4 ya, 4 kapleng. Ada sebagian jatuh di pinggir jalan, ada jatuh di tanah yang berbatu-batu, ada yang jatuh di tengah semak duri, dan ada di tanah yang baik lalu berbuah. Coba saudara perhatikan ayat yang ketiga. Adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Saudara, yang ditabur itu adalah firman Allah. Nah, kalau kita lihat penabur, kalau diterjemahkan dalam bahasa Yunani, dia menggunakan kata speiro, yang artinya menyebarkan firman. Jadi makna dari kata menyebarkan itu adalah berupaya seluas mungkin. Jadi Bapak Ibu, kita ditugaskan untuk apa? Menyampaikan firman Tuhan seluas mungkin, dan kita harus berupaya. Berarti ada reaksi dari kita. Bagaimana setelah kita tahu firman, kita dengar firman, maka kita berupaya seluas mungkin untuk paham dan kita menyebarkan firman Tuhan tersebut. Speiro itu juga mengandung arti begini, mengembangkan dan memperluas pemahaman tentang kebenaran. Yang menjadi pertanyaan, kita akan lihat di sini ya, jika benih itu jatuh pada macam-macam tanah, apakah itu salahnya si penabur? Ya. Jawabannya apa Bapak Ibu? Sekali lagi saya bertanya,
Jika benih itu jatuh pada macam-macam tanah, apakah itu salahnya si penabur? Ada yang bisa jawab? Ya, tentunya tidak. Salah Oke. tanahnya. Karena maksud utama dari si penabur adalah firman Tuhan itu memang harus disebar kepada siapa saja. Siapa saja yang mendengarkan firman Tuhan itu. Mereka itulah yang harus mengalami perluasan pemahaman mengenai kebenaran. Nah, itulah tujuan firman Tuhan diberitakan. Nah, sekarang kita akan lanjut tentang pembahasan 4 kapleng ini ya. Yang pertama, sebagian jatuh di pinggir jalan. Ya, nah, saya lihat bagaimana orang yang di pinggir jalan selalu beranggapan bahwa Tuhan itu tidak nyata. Ya, tidak up to date. Ya, artinya firman Tuhan lemah. Bahkan ada yang menganggap bahwa firman Tuhan itu gagal fungsi dalam kehidupan kita. Jadi saya lihat bahwa ternyata kaplingan yang pertama ini ya, sebagian jatuh di pinggir jalan, mereka itu salah mengerti tentang firman Tuhan. Ya. Kemudian kalau diaplikasikan di dalam kehidupan kita berarti gini. Ada kalanya kita itu selalu menerjemahkan firman Tuhan melalui akal kita. Jadi kita mengesampingkan kebenaran yang nyata bahwa Tuhan itu tidak bisa kita lampaui dengan akal pikiran kita. Karena coba kita perhatikan, Tuhan saja bilang, iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung. Masuk akal apa enggak? Kan rasanya enggak nyambung. Ya, akal kita manusia tidak bisa cerna. Mana mungkin sih hanya iman sebesar digambarkan sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung. Ya, kayaknya nggak masuk akal. Tapi saya ingin katakan kepada Bapak Ibu, memang Tuhan selalu bertindak di tengah ketidakmampuan kita menerjemahkan firman Tuhan. Tetapi Tuhan hanya katakan kita taruh percaya. Karena iman selalu menembus tembok fakta. Apa yang tidak mungkin bagi kita, itu mungkin bagi Tuhan. Amin. Ya, jadi yang kaplingan pertama ini, saudara, jangan sampai itu ada di dalam kehidupan kita. Ya, masuk pada pengertian yang kedua, dikatakan gini, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu. Tadi Ibu Francisca sudah baca di dalam Markus pasal yang ke-4, ayat yang sebagian lagi jatuh di tengah, tunggu sebentar. Ayat 5 ya. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Nah, ternyata saudara, dikatakan bahwa lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Saudara, tanah tipis yang dimaksudkan di sini itu artinya, kalau dalam bahasa Yunani dia menggunakan kata batos, yang artinya gini, kemiskinan untuk memahami firman Tuhan. Artinya menerima dengan bahagia saja tidak cukup, saudara, karena tipe-tipe seperti ini adalah orang-orang yang ingin dengar firman Tuhan yang bagus-bagus saja. Mereka hanya menjadi gembira kalau mendengar khotbah yang bagus saja. Mereka menjadi semangat kalau yang berkhotbah itu yang punya karunia nubuatan, ya. Mereka jadi semangat kalau dengar khotbah-khotbah yang mengandung berkat. Ya, saya katakan bahwa tipe seperti ini tidaklah cukup ya untuk kita bisa paham tentang kebenaran firman. Makanya saudara, dikatakan tanah tipis itu artinya kita itu miskin untuk paham tentang kebenaran firman Allah. Jadi ya, saya percaya di sini nggak ada yang mengejar hamba Tuhan ya, tetapi saudara mengejar firman Tuhan. Ya, jangan karena ya saudara mengejar firman Tuhan, apalagi kalau kalau pendetanya lucu-lucu gitu ya. Yang Tuhan maksudkan adalah, adakah engkau bertumbuh ketika dengar firman?
Makanya firman Tuhan itu di dalam ayat yang ketiga itu dimulai dengan dengarlah, ya. Saudara, saya melihat bahwa kata dengarlah ini penting sekali loh, saudara. Ya, karena ternyata saya tadi belum bahas ya kata dengarlah. Dengarlah itu dalam terjemahan aslinya kita akan menemukan makna ya, bahwa mendengar firman Tuhan itu ya menggunakan intelektual, dan jangan sampai kita pakai perasaan. Ya, ingat bahwa mendengar firman Tuhan ya, kita jangan pakai perasaan ya. Sebab jika kita pakai perasaan, maka yang terjadi adalah firman Tuhan yang kita tidak suka ya, kita akan tolak. Sementara kalau itu menyukai kuping kita, menyukai perasaan kita, baru kita terima. Ada kan yang begitu ya? Kalau firman Tuhan lucu gitu ya, hamba Tuhannya lucu, rasanya dia mau terima. Sementara kalau khotbah pengajaran, apalagi kalau pendetanya tegur-tegur dosa ya, wah dia nggak terima. Nah, saya percaya kita tidak tergolong orang yang seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, berikutnya kita lanjut, bahwa ternyata pemahaman akan firman Tuhan tidak terjadi hanya sepersekian menit, detik ya. Pemahaman firman Tuhan tidak terjadi tiba-tiba, tetapi kalau mana kita berdoa dan mendengar firman Tuhan, kita mendengar nubuatan, ya itu akan membawa atau menggiring kita kepada pemahaman yang bertumbuh, saudara. Jadi saya pastikan bahwa saudara dan saya ini memang harus berulang-ulang kali dengar firman Tuhan, supaya kita dapat bertumbuh dan bukan sekedar jadi pendengar, tapi jadi pelaku firman. Oke, sekarang kapling yang ketiga. Sebagian jatuh di semak duri. Saudara, apa maksudnya? Kita akan lihat, jika kita bereaksi seperti semak duri, nah ini penting juga perlu kita garis bawahi, bahwa yang seperti ini adalah mereka suka dengan kegiatan rohani, tetapi tidak berbuah. Jangan saudara hanya kepingin ikut kegiatan rohani saja, tetapi saudara ini tidak ada pertumbuhan dari dalam, ya, tidak berbuah. Makanya jangan sampai kita masuk dalam jebakan semak duri, saudara ya. Kalau jebakan semak duri itu artinya kita ini terkadang tertipu dengan dengan kegiatan-kegiatan rohani. Padahal sebenarnya kita itu jauh dari Tuhan. Hanya kelihatan rohani, tetapi hatinya rohana. Ya. Bahkan orang-orang yang terjebak di semak duri ini adalah mereka yang tertipu dengan kekayaan yang dimiliki. Akhirnya apa? Susah untuk melepaskan ketergantungan dengan uang, dengan posisi, dengan kemakmuran. Jadi mereka hidup dengan keinginan-keinginan. Artinya keinginan-keinginan yang pada hakikatnya melanggar kebenaran firman Tuhan. Saya mau katakan bahwa semua manusia punya keinginan, tapi jangan sampai melanggar firman Tuhan. Ya, jika kita melanggar dengan sengaja, itu tandanya kita ada di semak duri. Ada orang keinginannya besar, tetapi wah, nafsu tinggi berbelanja, tetapi gesek kartu kredit. Nafsu tinggi berbelanja, tetapi saudara berhutang, bahkan sampai ke pinjol. Ya, apalagi ada Shopee yang bisa kredit 12 kali. Aduh, haleluya. Ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini jebakan semak duri. Saya pastikan yang semua yang ada di streaming ini nggak akan masuk dalam jebakan-jebakan semak duri. Kelihatan rohani, tetapi itu bisa mengikat kita. Saudara, jangan pernah puas saudara ini sudah dibebaskan dari dosa. Tetapi terkadang yang namanya ikatan dosa masih mengikuti kita loh. Bapak Ibu, jangan sampai keinginan kita itu melanggar akan kebenaran firman Allah. Bagaimana kita ini belajar untuk menentukan sikap. Belajar kita menentukan mana yang tepat buat kita, mana yang mendesak, mana yang menjadi kebutuhan, dan kita bisa menolak apa yang menjadi keinginan daging. Betul?
Nah, saya percaya dengan firman Tuhan ini saudara itu akan memahami saya ada di mana, di Semak Duri atau di mana gitu ya. Ya, kemudian yang terakhir. Ya. Sebagian jatuh di mana? Di tanah yang baik. Baik itu seperti apa? Kalau baik itu saudara, bahasa Yunani menggunakan kata kalos yang artinya ekspresi eksternal yang baik itu sebagai tanda bahwa internalmu baik. Jadi baik bukan hanya di permukaan, tetapi sebagai pantulan dari internal yang terpancar keluar dan bukan polesan. Jadi sebenarnya kalau kehidupan internal kita baik, maka untuk eksternal pun kita menjadi orang yang berdampak, orang yang jadi berkat dan jadi inspirasi bagi banyak orang. Amin. Kalau berbicara tentang kedewasaan, kalau berbicara tentang bagaimana kita harus bertumbuh secara natural dalam perubahan karakter. Kemudian dikatakan, ini saya senang ya, kalos itu artinya beradaptasi dengan sangat baik. Manusia itu diciptakan sebagai makhluk sosial. Kekuatan manusia ya adalah mampu beradaptasi dengan segala situasi dan kondisi. Persoalan yang sering terjadi di kehidupan kita adalah kita menuntut Tuhan yang beradaptasi dengan keterbatasan kita. Seharusnya kita yang harus beradaptasi dengan firman Tuhan. Tetapi ada kalanya kita melihat kita manusia ini terlalu banyak tuntutan. Ya, kita menuntut Tuhanlah yang beradaptasi dengan keterbatasan kita. Bapak Ibu, jangan pernah saudara menyalahkan masa lalu saudara atau mengaminkan masa lalu saudara. Seperti contoh begini, saya jadi seperti ini, saya bisa cerai dalam pernikahan karena mama papa saya cerai kok, jadi sah-sah aja kan. Ya, ada juga yang menganggap begini, orang tua miskin, orang tuaku miskin, makanya kalau saya miskin hari ini ya wajarlah. Ya, ada yang bilang, oh dia kaya, kakek neneknya ya kaya, ya makanya dia kaya hari ini. Saudara, masa lalu bukan jadi patokan buat kita untuk masa sekarang dan yang akan datang. Nasib bisa dirubah, bukan? Kehidupan kita ini bisa dirubah. Kalau dulu kita rusak, hari ini kita minta kekuatan dari Tuhan untuk kita bisa berubah atas dosa dan kesalahan kita. Dan saya percaya kalau kita bereaksi benar, maka keadaan itu bisa berubah. Jadi kita tidak pernah hidup dalam bayang-bayang masa lalu, tetapi kita benar-benar memutuskan, dengan saya mendengar firman Tuhan, maka saya akan selalu beradaptasi dengan firman Tuhan. Jadi kalau dulu ya orang tua rusak, sekarang ini saya percaya generasiku, hidupku di masa sekarang dan masa depan tidak akan seperti masa lalu orang tua saya. Ya, saya akan membangun kehidupan keluarga yang benar. Saya akan hidup jalan Tuhan dan saya akan menjadi pribadi yang jadi berkat. Saya kalau perlu jadi kaya dan kayanya saya untuk jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Nah, sekarang kita pelajari tahap berikutnya. Apa yang membedakan dari keempat kondisi ini? Ya, kondisi hati kita. Saya mau katakan, bukan hanya mendengar, tapi mengerti. Ya, itu yang membedakan. Mengerti yang menjadi kuncinya, bukan mendengar. Ya, kalau kita lihat ya, Markus pasal 4 ayat 13. Ya, coba Ibu Francisca baca lagi. Markus 4 ayat yang ke-13. Markus 4 ayat 13. Lalu ia berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain?" Nah, ternyata perumpamaan ini jadi patokan ya. Tadi aku Karena belum dikatakan pasti. begini. Ya, dikatakan begini. Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Coba saudara lihat ada kata mengerti di sana ya. Mengerti kalau bahasa Yunani itu artinya gini, suniemi. Suniemi artinya memahami dan melakukan. Berarti saudara ada pemahaman yang utuh dan keselarasan pengetahuan dan tindakan.
Sunemi ini berbicara tentang bertindak sesuai pemahaman. Hendaklah kita semua dapat menyelaraskan apa yang kita tahu atau kita pahami dan mau melakukan firman Allah. Karena begini, ada banyak orang yang hanya pintar secara intelektual, tetapi bobrok secara moral. Coba saudara perhatikan, ada banyak orang yang pintar secara intelektual, tetapi dalam kelakuan bobrok. Coba lihat, banyak yang istilahnya ya, sudah diberkati luar biasa di dalam posisi, apalagi di dalam pemerintahan, tapi masih juga korupsi, ya kan? Karena apa? Otak mereka atau pikiran kedagingan itu menguasai kehidupannya. Sehingga coba perhatikan, kurang apa loh? Seperti Raja Saul, dia raja loh. Dia menempati posisi teratas, tapi masih saja rakus dengan berkat Tuhan. Sampai Tuhan menyuruh semua kekayaan Raja Agag semua harus ditumpas. Malah dia memilih yang bagus-bagus disendirikan. Untuk apa? Kepentingan pribadi. Nah ini, orang kalau gagal paham, tindakannya dia juga tidak akan jadi berkat. Ya, saudara, ada 3 aspek yang mempengaruhi ketidakmengertian para murid ya. Bagaimana mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus, tetapi mereka tidak mengerti yang namanya identitas dan otoritas. Identitas dan otoritas Tuhan Yesus yang sebenarnya mereka lihat ya. Bagaimana Yesus bersama-sama dengan mereka. Tetapi ketika ada badai, waktu di perahu itu saudara, ya, saudara belum ada ya waktu itu ya, belum lahir ya. Tapi waktu itu mereka lagi berlayar saudara. Tiba-tiba di tengah jalan, di tengah laut, waduh, perahu mereka mulai oleng karena ada angin badai. Tapi kita lihat reaksi daripada para murid, teriak, wah, tolong, 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 kami akan tenggelam ya. Dan pada waktu itu mereka menyalahkan Yesus. Nah ini kita lihat ya, mereka sudah melihat perbuatan tangan Tuhan yang luar biasa. Bagaimana 5.000 lebih orang makan pada waktu zaman Tuhan Yesus itu ya saudara, memberi makan 5.000 lebih orang. Hanya modal 5 roti 2 ikan. Wah, mereka dengan semangatnya bagi-bagi roti ya, baksos ya. Waduh, memperlihatkan diri, wah hebat loh kita murid Tuhan Yesus, hebat, baksos bisa bagi-bagi. Tapi saudara, mereka tidak menyadari bahwa otoritas Tuhan yang berlaku di situ. Mana mungkin 5 roti bisa kasih makan 5.000 lebih orang, nggak mungkin, nggak masuk akal lah. Tapi karena kehadiran Yesus di situ, akhirnya segala sesuatu bisa terjadi karena dia berkuasa untuk melakukannya. Giliran mereka di tengah badai, mereka berada di tengah laut, mereka tidak menyadari akan otoritas dan identitas Yesus, bahwa Yesus dapat melakukan mujizat yang lebih lagi, bahkan yang mati saja bisa dibangkitkan oleh Tuhan. Ya, Bapak Ibu lihat, dia kan bisa berkuasa untuk membangkitkan ya. Kalaupun mereka mati di sana, Tuhan bisa bangkitkan dengan cara yang ajaib, saudara. Ya, kenapa mereka mesti takut gitu loh? Nah, kemudian kita lihat aspek yang nomor 2 adalah murid Yesus tidak menyadari misi Yesus yang sebenarnya, yaitu supaya manusia memperoleh hidup yang layak, hidup yang kekal, supaya kita semua boleh masuk surga. Ya. Kemudian yang ketiga adalah komitmen. Para murid gagal memegang komitmen. Tadinya menggebu-gebu ikut Tuhan, tadinya sangat radikal mengikuti Tuhan. Tadinya kemana Yesus ada, dia ada. Pokoknya kalau saya katakan, wah ini para murid berapi-api ya mengikut Tuhan. Apalagi waktu membagi 5 roti 2 ikan, hebat ya, ini baksos yang terhebat. Wah, ini baksos yang luar biasa. Karena para murid dengan bangganya membagikan roti, saudara. Tapi pada saat Yesus disalib, ya, pada waktu Yesus ya memikul salib, dipukul ya, waktu Yesus berhadapan dengan penderitaan total, jalan salib Via Dolorosa itu, saudara, para murid tidak ada yang nongol, saudara ya. Para murid lari, saudara.
Bahkan di mana 5.000 lebih orang yang pernah ditolong Tuhan. Di mana mereka-mereka yang pernah dibangkitkan oleh Tuhan, di mana orang-orang kusta yang pernah ditolong Tuhan. Waduh, mereka semua tidak ada yang bisa membela Yesus, yang bersama dengan Yesus pada waktu itu. Ya, hanya satu Yohanes, dia yang ada di dekat di bawah kaki Yesus, di bawah salib itu. Nah ini, jangan sampai kita menggebu-gebu awal, tetapi di akhirnya saudara akhirnya menyangkal Tuhan. Ya, jangan saudara berpikir gini ya, waktu baksos di tanggal 27 kita Dorea Ministry Dharma Husada mengadakan baksos di Panti Jompo. Ya, kebetulan juga itu hari ulang tahunnya Ibu Lina. Saya dapat firman Tuhan begini. Rambut putih adalah mahkota kemuliaan dari Tuhan. Saudara, memang rambut putih itu adalah mahkota yang didapat dari kekudusan, ya. Itu hadiah spesial dari Tuhan. Tetapi saudara tahu, jangan bangga Anda 90 tahun, jangan bangga Anda 80 tahun. Karena banyak orang tua-tua tuh yang sudah 80 tahun akhirnya hidup dalam kepahitan. 90 tahun hidup dalam kekecewaan. Akhirnya saya bilang, tidak ada gunanya umur panjang. Kalau pada akhirnya di hari tua engkau suka sambat sama Tuhan, engkau jadi pemarah, engkau jadi penghasut, ya biasa kan makin tua makin jadi. Tapi di sini tidak ada, haleluya. Ya buat apa kita merasa bangga dengan umur panjang loh saudara. Kalau pada akhirnya di umur 90 tahun saudara mulutnya rusak, ya kecewa, minta perhatian dari anak tidak perhatian, wow kita langsung mangkel. Ya buat apa saudara? Adalah lebih tepat umur yang, ya bagi saya adalah tepat umur yang singkat, tetapi hidupmu memuliakan Tuhan, daripada sampai tua akhirnya menyangkal Tuhan. Jadi tidak ada guna umur panjang kalau pada akhirnya saudara mangkel, ya saudara marah-marah, ya saudara mulai menuntut orang lain harus beradaptasi dengan saudara. Aduh, haleluya. Ya, kalau saya sih berpesan, biarlah ya Tuhan yang menentukan umur kita. Kalaupun umur kita dipersingkat, berarti itu yang terbaik. Lebih baik dipersingkat tapi masuk surga. Begitu Pak Henry? Amin, amin, amin. Amin, haleluya. Bagaimana Pak Arianto? Lebih baik umur singkat tapi masuk surga ya, daripada 110 tahun tapi menyangkal Tuhan pada akhirnya. Haleluya. Oke Bapak Ibu, saya tutup dengan firman Tuhan di dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-10. Saya minta Ibu Dewi Santi baca. Kolose 1 ayat 10. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Puji Tuhan, kita melihat ada 4 ciri tanah yang baik. Yang pertama saudara lihat ada kata, sehingga hidupmu layak di hadapannya. Berarti yang pertama, ciri tanah yang baik artinya kita harus layak di hadapan Tuhan. Ada segi kelayakan. Saudara terbang, ya naik pesawat, pasti sudah ini dulu ya, sudah diteliti, sudah benar-benar safe semua saudara, artinya layak untuk terbang. Ya begitu juga dengan kehidupan kerohanian kita. Ya, kita butuh kelayakan dari Tuhan supaya berkat Tuhan bisa dicurahkan. Amin. Kemudian, yang kedua ada kata berkenan dalam segala hal. Jadi, ada perkenanan Tuhan di dalamnya. Selain kita layak, kita harus berkenan. Kemudian yang ketiga apa? Memberi buah. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Jadi saudara, kalau engkau sudah tahu tentang kebenaran, maka engkau harus memberi buah. Engkau harus jadi berkat. Engkau harus bisa bantu orang lain dengan buah yang engkau hasilkan, sehingga engkau waktu melihat, wah ini sudah waktunya panen. Jadi buah itu engkau yang petik dan engkau bisa berbagi dengan yang lain. Kemudian
Yang keempat adalah bertumbuh. Nah, begitulah dengan hidup kerohanian kita. Perlu ada kelayakan, berkenan dalam segala hal, bisa memberi buah dan bertumbuh untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, proses bertumbuh tentunya kita perlu Yesus, ya. Ikut Yesus bukan meniadakan proses, tapi kita harus melangkah untuk berproses dengan kehidupan ini. Ingat, ada bagian yang kita harus lakukan, dan selanjutnya ada bagian Tuhan yang Tuhan harus kerjakan. Mari saudara, bersihkan hatimu. Ya, jangan pernah kita mengikuti Tuhan penuh dengan kecewa, sedih, keterpaksaan. Ya, mari kita mengikuti Tuhan dengan kita punya satu kekuatan bahwa Tuhan yang akan mampukan kita supaya kita menjadi tanah yang baik. Garis bawahi, kita harus menjadi tanah yang baik. Ada satu slogan yang saya baca di internet, dia katakan begini: memang manusia itu diciptakan dari tanah. Tapi kalau ada manusia yang doyan iri, dengki, pemarah, suka fitnah, suka gosip, mungkin dia terbuat dari tanah sengketa. Haleluya. Ya, saya percaya Anda tidak terbuat dari tanah sengketa, ya. Haleluya. Tetapi Anda ini adalah tanah yang baik, ya, akan jadi berkat bagi banyak orang.